Sesawi Kur Yesus Channel yang renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus selalu beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku, pada kesempatan ini pekan Advent yang pertama, kita mau bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 35 dan bab 10 ayat 1 dan 6 dilanjutkan sampai dengan ayat 8. Mari sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam pergulatan hidup seringkali kita merasa Tuhan itu jauh, tidak hadir, atau bahkan orang merasa Tuhan meninggalkan kita. Sahabatku, Mesias yang akan datang itu adalah tanda penyertaan Allah secara nyata di tengah kita. Sahabatku, oleh Dia teriakan kita kepada Allah akan didengar. Sahabatku, Allah akan menyertai dan selalu membimbing kita. Sungguh sahabatku, penyertaan Allah membuat segala yang kita lakukan menghasilkan buah yang sangat berlimpah. Sahabatku, sungguh sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih, gambaran Mesias ini terpenuhi dalam diri Yesus. Sahabatku, Dia menyertai para murid dan tidak membiarkan mereka lelah dan terlantar. Sungguh Yesus memulihkan kesehatan para murid dari sakit dan penyakit. Yesus adalah gembala baik. Dialah Immanuel, sahabatku, yang sungguh menyertai kita dengan belas kasih-Nya. Dalam masa penantian atau Advent ini, sahabatku, mari kita menyadari kerinduan dan impian kita akan penyertaan Allah. Mari sahabatku, kita juga meneguhkan keyakinan bahwa semua akan menjadi baik jika Allah menyertai kita. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, semua akan menjadi baik jika Allah menyertai kita. Sahabatku, jangan pernah kehilangan harapan, selalu kuatkan iman sahabatku semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang
dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan sukacita pada kesempatan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, kami, kobarkanlah kerinduan kami akan penyertaan-Mu dalam hidup dan murnikanlah hati kami dari kerinduan dan harapan pada pribadi atau kekuatan lain yang bukan berasal dari Engkau sendiri ya Tuhan. Teguhkanlah iman kami bahwa penyertaan-Mu membuat semuanya indah dan baik dalam hidup kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan hidup kami semakin menjadi berkat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Kami juga mendoakan pula bagi para keluarga dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan hikmat sukacita dan perlindungan serta kedamaian. Ya Tuhan ya Allah kami juga berdoa pula memohon berkat bagi para subscriber kami Sesawi Kor Yesu dan penonton setia Sesawi Kor Yesu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup mereka, memberikan hikmat yang berlimpah serta perlindungan. Biarlah ya Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kami seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam Tuhan memberkati.